Akan kita bahas pada kesempatan malam ini masih berkaitan tentu dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang memahami hadis-hadis yang isinya ancaman terhadap satu amalan. Itu yang banyak dibahas dalam pembahasan berikut ini yang akan kita bahas. Baik, mari kita perhatikan. Wa dhahabal aksaruna minal fuqaha wa huwa qaulu amatis salaf. Nah, mayoritas al-aksarun ya, mayoritas para ahli fikih, para fuqaha, dan ini adalah pandangan ulama salaf ya pada umumnya, ila anna hadhil ahadits hujjatun fi jami'i ma tadammanathu minal amal wal wa'id. Nah, jadi semua hadis ini, maksudnya hadis mutawatir atau hadis ahad ya, adalah hujjah fi jami'i ma tadammanathu minal amali wal wa'id, untuk semua ancaman ya, yang dikandung hadis tersebut. Jadi kalau ada hadis isinya ancaman, menurut mayoritas ulama fikih dan kebanyakan ulama salaf, maka hadis tersebut menjadi hujjah. Kalau untuk hadis yang kandungannya adalah tentang ancamannya, al-wa'id. Nah, itu bapak-bapak dan ikhwan sekalian. Fa inna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in ba'dahum mazalu yusbituna bi hadhihi al hadisi al wa'ida kama yusbituna bihal amal. Para sahabat Nabi, para tabi'in, generasi setelah mereka, mazalu yusbituna bi hadhihi al ahadis, senantiasa menetapkan ya dengan hadis-hadis ini ya, yang isinya ancaman ya, sebagaimana mereka menetapkan hadis-hadis ya, yang isinya adalah amal ya, tentang hadis yang menetap suatu amal. Itu. Jadi ada hadis yang isinya ancaman, ada hadis yang berisi ya anjuran suatu amalan misalnya. Gitu ya. Nah, itu ditetapkan oleh para ulama dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in, generasi setelah sahabatnya. Jadi intinya kalau ada hadis yang berisi ancaman, ada hadis yang kandungannya berupa amalan, anjuran suatu amalan misalnya, nah itu ditetapkan. Wa yasrahuna biluhukil wa'idil ladzi fiha lil fa'il fil jumlati. Dan mereka dengan tegas ya, mengatakan bahwa ancaman tersebut ya, akan menimpa pelaku perbuatan yang dilarang ya. Itu biluhukil wa'id alladzi fiha lil fa'ili fil jumlati, secara global. Jadi kalau ada orang mengamalkan suatu amalan yang dilarang, dan larangan amalan tersebut misalnya ada ancamannya kalau dilakukan, nah maka mereka dengan tegas mengatakan si pelaku amalan yang dilarang itu akan terkena ancaman. Wa hadza muntashirun anhum fi ahadisihim wa fatawihim. Nah, ini tersebar pemahaman ini dalam pembicaraan dan dalam fatwa-fatwa mereka. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Jadi misalnya ada hadis yang berbunyi
misalnya orang yang mengadu domba itu tidak akan masuk surga misalnya. La yadkhulu al jannata nammamun misalnya. Kan ancaman tuh ya. La yadkhulu al jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, isi hadisnya ancaman. Atau la'anallahu ar-rashi wal murtashi misalnya. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Ada ancaman nggak di situ? Ada. Nah, maka hadis-hadis yang berisi wa'id, ancaman, walaupun hadis itu ahad bisa jadi hujah. Tidak harus hadis mutawatir. Itu maksudnya. Sebagaimana hadis tentang amalan ya, anjuran suatu amalan. Misalnya banyak kan hadis-hadis yang intinya atau isinya itu memberikan anjuran untuk mengamalkan suatu amalan, dan ya anjuran suatu amalan. Kemudian disebutkan misalnya apa keutamaan amalan tersebut. Misal ada hadis yang berbunyi man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang memudahkan urusan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini ahadis tentang amal yang isinya amal, anjuran untuk beramal. Sementara yang tadi la'an ar-rasi wal murtashi, la'anallahu ar-rasi wal murtashi, itu isinya ancaman. Nah, gitu. Nah, jadi para ulama menetapkan itu gitu. Dan hadisnya walaupun dia hadis wahid, hadis ahad, dia bisa jadi hujjah. Dan bahkan tadi dengan tegas mereka mengatakan ancaman itu akan menimpa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang secara global. Nah, ini adalah pandangan yang intashar, tersiar dari kalangan para ulama ya, dalam pembicaraan mereka dan dalam fatwa-fatwa mereka. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Kenapa demikian? Wa dzalika li annal wa'ida min jumlatil ahkami syar'iyyati allati tasbutu bil adillati zahirati taratan wa bil adillatil qat'iyyati ukhra. Karena ancaman ya, kalau ada hadis yang isinya ancaman itu termasuk bagian daripada hukum syariat yang ditetapkan dengan dalil-dalil zahir. Kadang-kadang ditetapkan dengan dalil-dalil yang qat'i, yang pasti. Masih ingat ya, ada dalil zahir, ada dalil qat'i. Kalau qat'i pasti ya. Kalau kemarin kita bahas tentang qat'iyu as-subut wa qat'iyu dalalah gitu ya. Hadis yang secara matan pasti kesahihannya dan secara dalil petunjuk pasti, yang ditunjuki pasti. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Nah, itu qat'i namanya. Tapi kalau az-zahir itu hadis yang mengandung beberapa makna gitu. Nah, maka kalau ada hadis isinya ancaman atas suatu perbuatan, itu termasuk bagian daripada hukum syariat yang bisa ditetapkan baik dengan dalil zahir maupun dengan dalil qat'i gitu. Fa innahu laisa al-matlubu al-yaqinu at-tam bil wa'id. Nah, karena sesungguhnya yang dituntut itu ya bukanlah ya dalil yang meyakinkan secara sempurna bil wa'id yang isinya ancaman. Jadi bukan itu yang dituntut ya. Laisa al-matlubu al-yaqinu at-tam bil wa'id, bal al-matlub al-i'tiqadu alladhi yadkhulu fihi al-yaqin wa dhann al-ghalibi. Nah, tapi yang diinginkan atau dituntut
adalah apa? Al-i'tiqad, kepercayaan, alladzi yadkhulu fihi al-yakin, yang masuk ke dalam kepercayaan tersebut keyakinan. Nah, keyakinan atau az-zan al-ghalib, dugaan kuat. Nah, ini yang diinginkan. Jadi ketika ada dalil ya tentang isinya ancaman, yang dituntut dari kita adalah kita percaya gitu. Baik dengan meyakinkan atau berdasarkan dugaan kuat. Nah, itu. Jadi tidak harus dengan dalil yang meyakinkan. Kalau yang meyakinkan kan harus mutawatir. Itu dengan dalil yang zon al-ghalib, dugaan kuat, itu sudah bisa. Nah, itu yang dituntut. Kita harus percaya ketika ada dalil isinya ancaman, baik itu dalilnya meyakinkan atau dalilnya ya berdasarkan dugaan kuat gitu ya. Itu yang dituntut, yang diinginkan, kita percaya gitu. Kama anna hadza huwal matlubu fil ahkam al amaliyah. Sebagaimana ini juga yang diinginkan atau dituntut dalam hukum terkait hukum-hukum amaliyah ya. Itu. Jadi kalau ada hadis isinya tentang anjuran suatu amalan, apakah hadisnya itu mutawatir atau hadisnya hadis ahad gitu ya. Apa yang dituntut dari sikap kita? Nah, kita percaya gitu. Kita percaya bahwa hadis ini menjelaskan suatu amalan dan nanti masuk dalam ruang lingkup al-ahkam al-amaliyah ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan gitu, yang berkaitan dengan amalan. Nah, itu. Jadi sekali lagi saya sederhanakan ya. Ketika ada suatu dalil yang isinya ancaman, nah, isinya ancaman, maka tidak harus dalil itu qat'i as-subut ya. Tidak harus hadis itu mutawatir gitu, sehingga bisa dipastikan kesahihannya. Kalau mutawatir kan pasti sahih. Tidak ada hadis mutawatir yang tidak sahih. Hadis mutawatir pasti sahih, kecuali hadis qudsi. Kalau hadis qudsi belum tentu sahih hadis qudsi. Tapi kalau hadis mutawatir pasti sahihnya, bahkan darajatuhu tahta Al-Quran ya, derajat hadis mutawatir itu di bawah Al-Quran, makanya dia meyakinkan. Nah, hadis tentang ancaman tidak harus gitu, tidak harus mutawatir, tidak harus qat'iyu as-subut, tidak harus. Sebagaimana juga hadis tentang amalan ya, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan, itu tidak harus mutawatir. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian ya, yang dimaksud dengan paragraf ini. Baik, semoga poinnya bisa tertangkap ya. Jadi sekali lagi, boleh enggak kita meyakini, percaya bahwa kalau ada hadis isinya ancaman, kita percaya bahwa ancaman ini bisa menimpa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, walaupun hadisnya tidak mutawatir. Begitu atau tidak? Ya, harus kita percaya gitu, walaupun hadisnya tidak mutawatir. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi poinnya adalah tadi, bahwa kita tuh harus nerima hadis, baik itu hadis mutawatir maupun hadis ahad, karena itu jadi hujjah. Nah, ini poin penting yang perlu dipahami ya bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Intinya di situ. Jadi kesimpulannya kita wajib menerima hadis ya, yang berisi ancaman atau anjuran amalan, walaupun hadis itu tidak
tidak mutawatir karena itu udah jadi hujjah. Tuh. Nah, wala farqa baina di paragraf kali berikutnya wala farqa baina tiqadil insani anna Allah harrama hadza wa au'ada fa'ilahu bil uqubati al mujmalah. Tidak ada perbedaan antara kepercayaan seseorang bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan suatu perbuatan misalnya, wa au'ada fa'ilahu, dan Allah mengancam pelaku perbuatan tersebut bil uqubah al mujmalah, dengan hukuman secara mujmal, secara global. Itu tidak ada bedanya. Dengan apa? Dengan kepercayaan dia wa'tiqadihi annallaha harramahu wa au'adahu alaihi bi uqubatin muayyanah. Nah, dengan apa? Kepercayaan bahwa Allah mengharamkan perbuatan ini, ya, dan mengancamnya dengan ancaman tertentu. Itu. Contoh misalnya memegang tangan wanita yang bukan mahram itu halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Ada ancamannya atau tidak? Ada. Apa ancamannya? Ditusuk kepala dengan jarum besi itu lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang tidak halal. Berarti apa tuh? Ancamannya berat mana? Ditusuk-tusuk kepala dengan jarum besi itu berat nggak? Disiksa dengan cara seperti itu. Nah, memegang tangan wanita yang tidak halal lebih berat dari itu ancamannya. Kan itu ada hadisnya. Bi ayyut ana ra'su ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamusa imra'atan la tahillu lahu, akhrajahu at-Tabrani. Ini jelas hadis ahad. Nah, ini kita percaya bahwa Allah mengharamkan berdasarkan sabda Nabi SAW, karena apa yang disampaikan Nabi itu juga wahyu dari Allah Ta'ala. Ada ancamannya dengan ancaman tertentu gitu ya. Min haitsu inna kullan minhuma ikhbarun anillah, di mana bahwa setiap dari keduanya, maksudnya minhuma di sini baik itu hadis tentang ancaman maupun hadis tentang anjuran suatu amalan, gitu ya. Nah, itu semua adalah ikhbar anillah. Adalah apa? Informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua informasi dari Allah Ta'ala. Yang menyampaikan memang Nabi. Tapi kan Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu semua informasi dari Allah, kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pakama jajal ikhbaru anhu bil awwali bimutlaqid dalil, sebagaimana boleh informasi datang dari Allah itu ya bil awwali bimutlaqid dalil. Nah, fakadzalikal ikhbar anhu bisani. Nah, yang dimaksud sebagaimana informasi dari Allah itu boleh bil awal dengan yang pertama bimutlaqid dalil, dengan dalil yang mutlak. Nah, apa yang dimaksud bil awal di sini? Nah, kalau bapak-bapak dan ikhwas sekalian baca ya di halaman 64 ya, bagian terakhir itu ya. Nah, jadi sebagaimana juga boleh informasi yang datang dari Allah Ta'ala, macam yang pertama dengan dalil secara mutlak. Nah, yang dimaksud macam pertama, paham nggak? Apa maksudnya? Kan ada macam yang pertama, ada macam yang kedua tuh. Apa yang bapak-bapak dan ikhwas sekalian pahami? Macam yang pertama adalah dalil yang berkaitan dengan ancaman. Macam yang kedua, amalan. Itu maksudnya. Dalil yang berkaitan dengan amalan. Gitu.
Ya, jadi sebagaimana kita boleh menerima informasi dari Allah Ta'ala terkait dengan ancaman berdasarkan kemutlakan dalil, maka demikian pula kita boleh menerima informasi dari Allah Ta'ala tentang amalan, hadis yang isinya tentang amalan. Bal law qala qailun, bahkan jika ada orang berkata al amalu biha fil wa'idi au kadu kana sahihan. Bahkan ya al amalu biha fil wa'id au kadu. Jadi mengamalkan atau memberlakukan hadis ya dalam yang isinya ancaman itu au kadu, lebih pasti daripada, berarti kan itu isim tabdil ya, lebih pasti daripada memberlakukan hadis tentang amalan gitu ya. Saya ulangi ya, kalau ada orang berkata mengamalkan hadis yang isinya tentang ancaman itu lebih pasti. Kalau ada orang begitu, berkata begitu, maka benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kana sahihan. Ucapan ini benar. Ucapan ini benar. Nah, walihada kanu yusahiluna fi asanid ahadits targhib wa tarhib wala yusahiluna fi asanid ahadisil ahkam. Oleh karenanya para ulama hadis itu mereka yusahilun, relatif menggampangkan atau mempermudah terkait dengan sanad-sanad hadis yang isinya anjuran targhib wa tarhib dan ancaman. Jadi kalau ada hadis isinya anjuran atau isinya adalah ancaman, para ulama hadis cenderung mempermudah gitu. Cenderung bermudah-mudah dalam menerima sanad hadis tersebut. Malah yusahiluna fi asani ahadits al-ahkam. Di mana sikap mempermudah ini tidak dilakukan dalam sanad hadis-hadis terkait dengan hukum. Jadi kalau ada hadis tentang ini halal, ini haram, para ulama sangat hati-hati. Ini sanadnya gimana? Hadisnya sahih atau tidak? Itu sangat hati-hati kalau berkaitan dengan masalah hukum. Tapi kalau berkaitan dengan amalan, ya ancaman, maka ada kitab judulnya At-Targhib wa Tarhib. Karya siapa itu? Imam Al-Munziri. Ya, Imam Al-Munziri. Itu para ulama relatif agak mempermudah gitu dalam menerima sanad hadis-hadis terkait dengan amalan. Tapi kalau bicara hukum, nah mereka ketat gitu, sangat ketat sekali. Nah, lalu di sini disebutkan ya beberapa pernyataan para ulama, seperti misalnya perkataan dari Abdurrahman bin Mahdi. Beliau mengatakan idar waina anin nabiyyi sallallahu fil halal wal haram wal ahkam saddadna fil asanidi wan taqadna rijal. Kalau kami meriwayatkan dari Nabi tentang perkara halal haram terkait dengan hukum, kami saddadna fil asanid, kami ketatkan dalam sanad ya, jadi kami ketatkan. Wan taqadna rijal, dan kami kritik para perawi, dinakad. Nakad itu betul-betul diteliti. Ini para perawinya terpercaya atau tidak, lemah atau tidak, kalau bicara tentang hukum. Tapi wa idza ruwayna fi fadailil a'mali was sawab wal iqab wal mubahat wa da'awat tasahalna fil asanid. Tapi kalau kami meriwayatkan hadis-hadis tentang fadailul amal, keutamaan amalan, tentang pahala, tentang ancaman, tentang perkara-perkara mubah, tentang doa-doa, kami permudah dalam menerima sanadnya. Itu pun begitu perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau beda, punya komentar lain dalam kitab Majmu' al-Fatawa.
Kan Imam Ahmad mengatakan idza ra'ayna an Rasulillah sallallahu fil halal wal haram was sunan wal ahkam tashaddadna fil asanid. Kalau kami meriwayatkan dari Rasul hadis tentang halal, haram, tentang hukum, kami ketat dalam sanad. Wa idza ra'ayna anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi fadailil a'mal. Tapi kalau kami meriwayatkan hadis dari Nabi tentang fadilah amal, wa mala ya'da'u hukman, yang tidak berkaitan dengan meletakkan hukumnya, wala yarfa'uhu, atau tidak menghilangkan hukum, mengangkat hukum, tasahalna fil asanid, maka kami bersikap mempermudah dalam sanad kalau tidak bicara hukum. Tapi nah, ini yang menarik diperhatikan komentar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi kata beliau, qaulu Ahmad bin Hanbal, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, idza ja'al halal wal haram saddadna fil asanid. Kalau datang hadis tentang halal haram, kami perketat dalam sanad. Tapi wa idza ja'a at-targhib wa tarhib tasahhalna fil asanid. Ketika datang hadis yang isinya tentang anjuran atau dorongan, ancaman suatu amalan, tasahalna fil asanid, kami bermudah-mudah dalam sanad. Wa kadzalika ma alaihi al ulama minal amal bil hadis dhaif. Demikian pula ada sebagian ulama ya yang menerima amalan dengan hadis yang dhaif gitu ya. Fi fadailil amal, tentang keutamaan amal. Nah, laisa ma'nahu, nah ini penting nih. Laisa ma'nahu, ini tidak berarti isbatul istihbabi bil hadis alladzi la yuhtaju bihi. Ini komentar penting dari Syekh Islam Taimiyah ya. Ini tidak berarti kita menetapkan suatu anjuran untuk beramal ya, atau amalan yang dianjurkan dengan hadis yang tidak bisa dijadikan hujah. Tidak begitu. Artinya gini, kita nggak boleh mengatakan oh ini sunnah amalan ini mustahab. Kita nggak boleh bilang begitu dengan bersandar kepada hadis yang dhaif. Itu nggak boleh. Misalnya kita dianjurkan sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib. Karena man shalla 6 rakaatin ba'dal maghribi ya ta'dilu ibadati isnatai asyara sanah. Salat 6 rakaat setelah maghrib itu sebanding dengan ibadah 12 tahun. Itu kan ada hadis tuh. Salat 1 rakaat ba'dal maghribi ta'dilu ibadata isnatai asyara sanah. Sama sebanding dengan ibadah 12 tahun. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan istilah apa? Salat awabin. Salat awabin. Mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian pernah dengar tuh ada video ya. Ada sampai seorang ustadz mengatakan, ba'da maghrib itu jangan baca Quran. Karena apa? Ada amalan yang dahsyat, yang sangat besar pahalanya. Apabila kita lakukan, maka kita ya mendapatkan pahala seperti kita beribadah selama 12 tahun. Nah, berarti ini kan hadis isinya apa? Anjuran untuk apa? Salat sunnah awabin berapa rakaat? 6 rakaat setelah maghrib sebelum isya. Ada yang pernah ngamalkan ini? Belum ya? Nah, apa? Baru tahu ya. Itu banyak. Ya, itu ada, bahkan ada ya orang sangat terkenal lah. Ya, masih muda itu. Ya, Gus ya. Itu juga begitu. Salah satu rekaman videonya menjelaskan tentang keutamaan sholat awabin 6 rakaat setelah maghrib, pahalanya sebanding dengan ibadah 12 tahun. Nah, ini kan apa? Isinya apa? Fadhailul amal kan? Nah, apa pertanyaannya? Apakah lalu kita mengatakan
sholat 6 rakaat setelah maghrib itu mustahab. Gitu atau tidak? Nah, kalau dasarnya dhaif, lemah, kata Syekhul Islam, ya nggak bisa. Itu nggak bisa. Karena ini hukum syariat. Sebagaimana wajib, haram, itu hukum syara. Istihbab pun adalah hukum syara. Kan hukum syariat taklifi itu ada berapa? Ada 5. Apa saja? Wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Itu kan hukum syariat semua. Itu. Maka nggak boleh kita mengatakan sholat ini dianjurkan hanya bermodalkan apa? Hadis dhaif. Nggak boleh kita mengatakan amalan ini mustahab, tapi modalnya hadis dhaif. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Nih hadisnya gini. Man shalla sitta raka'atin ba'dal maghribi lam yatakallam bainahunna bisu'in udilna lahu ibadatas natai asrata sanah. Hadis akhrajahu at-Tirmidzi. Barang siapa sholat 6 rakaat setelah maghrib dan dia tidak berbicara di antara 6 rakaat itu dengan pembicaraan yang buruk, udilna lahu, nah maka itu sebanding untuknya ibadatas natai asrata sanah, dengan ibadah 12 tahun. Ini. Nah, hadis ini, nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini hadisnya lemah gitu. Para ulama hadis menilai ini hadis yang lemah. Nah, maka catatan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak boleh kita menetapkan suatu amalan itu mustahab dengan hadis yang tidak bisa jadi hujjah, karena mustahab itu hukum syar'i. Fala yathbutu illa bidalilin syar'iyyin, itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil yang syar'i atau dalil yang makbul, yang bisa diterima, hasan atau sahih. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, kenapa? Karena waman akhbaro anillahi annahu yuhibbu amalan minal a'mal. Barang siapa yang menyampaikan dari Allah Ta'ala atau dari Nabi gitu ya, bahwasanya Allah mencintai suatu amalan dari amalan-amalan yang ada itu min ghairi dalilin syar'iyyin, tanpa ada dalil syar'i, faqad sara'a minad din. Berarti dia telah membuat syariat baru dalam agama. Nah, itu bahaya. Jadi jangan sampai kita berani mengatakan ini dianjurkan sholat ini, dianjurkan baca ini, padahal hadisnya lemah. Gitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Ada lagi misalnya sholat membaca Al-Quran surah apa? Al-Waqi'ah. Nah, jadi barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, maka lam tusibhu faqatun abada, katanya. Dia tidak akan barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, ya kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Dia tidak akan pernah tertimpa kepakiran selama-lamanya. Nah, itu ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu hadisnya lemah. Disebutkan itu dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di muqaddimah surah Al-Waqi'ah. Nah, jadi ceritanya Abdullah bin Mas'ud waktu itu sedang sakit, sudah dekat kepada kematian, dijenguk oleh Utsman bin Affan. Nah, apa yang engkau keluhkan? Aku takut terhadap dosa-dosaku, banyak dosa. Itu. Terus apa mau gitu? Kami memberikan sesuatu untuk engkau, untuk putri-putrimu, karena udah mau meninggal kan? Loh, kenapa? Aku itu, kata Abdullah bin Mas'ud ya, ini maknanya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sudah menyuruh putri-putriku untuk senantiasa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam gitu, untuk membaca surah apa?
al-waqi'ah setiap malam. Nah, dan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kemiskinan, kefakiran. Nah, itu. Jadi kata Allah bin Mas'ud, "Inni amartu banati yaqra'na kulla lailatin suratal waqi'ati." Aku telah menyuruh anak-anak perempuanku untuk membaca setiap malam surah Al-Waqi'ah. Inni sami'tu Rasulullah SAW. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, lam tusibuhu faqatun abada. Dia tidak akan tertimpa kemiskinan selama-lamanya. Nah, lalu ada orang kalau malam itu baca surah Al-Waqi'ah, biar apa? Biar tidak miskin. Kan ada itu anjuran itu kan. Lalu apa hukum membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam? Mustahab kan gitu. Ya kan akhirnya kan. Nah, kita nggak boleh gitu bilang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam mustahab. Hadisnya apa? Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ternyata bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in, ini hadisnya lemah gitu. Nah, maka hanya dengan modal hadis lemah kita nggak bisa mengatakan bahwa amalan ini mustahab, itu maksudnya. Nah, ini ya. Jadi banyak ulama hadis yang melemahkan hadis yang tadi kami bacakan. Tapi kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, sayangnya ya, beliau tidak berikan komentar apa-apa. Beliau hanya mengutip riwayat itu dari Ibnu Asyakir, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini bapak-bapak dan sekalian. Kadang-kadang Ibnu Katsir kadang-kadang komentar ini hadisnya dhaif kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ada yang dibiarkan, tidak diberikan komentar catatan ya. Nah, bisa jadi orang yang membaca hadis tersebut dari tafsir Ibnu Katsir, lalu dia akan mengatakan apa? Mustahab gitu. Nah, amalan membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam itu mustahab. Itu bapak-bapak. Jadi Syekh Al-Utsaimin mendhaifkan, Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini ya. Dan beberapa ulama ya, bahkan Al-Imam As-Suyuti sendiri dalam kitab Al-Jami'us Shaghir juga melemahkan hadis tersebut ya. Jadi saya kira itu ya, itu contoh maksudnya. Contoh apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu enggak boleh gitu. Kita mengatakan amalan ini mustahab hanya dengan modal hadis yang dhaif, itu enggak boleh. Kalau kita berkata begitu berarti faqad syara'a fid din. Dia telah membuat syariat baru dalam agama. Itu. Faqad syara'a minad din ma lam ya'zam bihillah, dan hal itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita tidak boleh mengatakan suatu perbuatan itu haram dengan dalil yang dhaif, itu tidak boleh. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Walaupun tadi Imam Ahmad mengatakan kalau dalam masalah amalan targhib tarhib ya kita bermudah-mudah dalam sanad gitu, dari sanad. Tapi catatan Syekhul Islam tentunya oke, tapi tadi jangan sampai lalu kita mengatakan ini mustahab gitu, jangan. Nah, ini saya kira catatan penting ya. Karena memang ada sebagian ulama yang longgar gitu. Maka hadis, ada nggak orang berpendapat kalau hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam masalah fadhailul amal? Ada nggak? Banyak kan? Oke, bisa, tapi jangan sampai kita mengatakan amalan itu mustahab gitu. Memang para ulama longgar dalam masalah fadhailul amal. Tadi kan sahalna fi asanidiha. Tapi tadi catatannya jangan lantas gara-gara ulama mempermudah, tidak begitu ketat dalam sanad hadis
yang berkaitan isinya dengan fadhailul amal, lalu dengan mudah kita berani mengatakan amalan ini mustahab. Nggak boleh kita mengatakan membaca surah Al-Waqiah setiap malam itu mustahab. Apalagi tadi yang sebelum ini, sholat 6 rakaat setelah maghrib itu mustahab. Itu nggak boleh. Hadisnya ada nggak? Hadisnya ada nggak? Ada, tapi hadisnya dhaif kan gitu. Nah ini contohnya begitu, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian penjelasan berikutnya ya. Li'anna i'tiqadul wa'id yuhmalu an-nufus 'ala tarak. Karena percaya terhadap ancaman yang ada dalam hadis itu akan apa? Mendorong jiwa kita untuk meninggalkan amalan tersebut. Misal ada hadis isinya ancaman. Oke? Ada hadis isinya ancaman. Tapi hadis ini gimana tadi para ulama kalau menerima hadis tentang ancaman ketat atau mudah dalam menerima sanad? Mudah kan? Nah, kenapa mudah? Alasannya di sini disebutkan kata Syaikhul Islam Taimiyah, alasannya karena kalau orang percaya tentang hadis yang isinya ancaman, itu konsekuensinya apa? Orang akan takut mengamalkan amalan itu kan? Ya atau tidak? Nah, ini hal yang positif gitu. Fa in kana dzalikal wa'idu haqqan kana al-insanu qad naja. Nah, andai kata ya, ini penjelasan berikutnya. Andai kata ancaman dalam hadis tadi betul misalnya hadisnya sahih, lalu orang meninggalkan perbuatan yang diancam itu, apa yang akan terjadi kira-kira pada orang itu? Selamat, ya kan? Dia akan selamat. Kalau ternyata hadisnya sahih kan, lalu dia tinggalkan ancaman tersebut, nah, maka dia akan selamat. Tapi wa illam yakun al-wa'idu haqqo. Tapi jika ternyata ancaman itu tidak benar karena hadisnya dhaif kan, sementara kita sudah meninggalkan perbuatan tersebut, kira-kira apa konsekuensinya? Ya, pasti selamat juga. Rugi nggak kita? Tidak ada kerugian sama sekali kan. Nah itu. Nah, bal uqubatu al-fi'l akhaffu min dzalikal wa'id. Bahkan ancaman perbuatan yang dilarang tersebut lebih ringan sebenarnya dari ancaman yang digembar-gemborkan itu. Lam yadurral insanu idza taraka dzalikal fi'l. Ini sama sekali tidak merugikan orang yang meninggalkan perbuatan yang ada ancamannya tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, itu. Makanya para ulama bergampang-gampang gitu nerima sanad hadis-hadis yang isinya ancaman. Andai kata benar hadisnya sahih, ya akan menyelamatkan orang kan gitu. Tapi andai kata hadisnya ternyata tidak sahih, ya orang itu tidak akan rugi meninggalkan perbuatan yang diancam itu kan, gitu kan? Nah itu. Kemudian li'annahu in i'taqada naqsal uqubati faqad yukhti'u aidan. Nah, wa kadzalika illam ya'taqid fi tilka ziyadati nafyan wala isbatan faqad yukhti'u aidan. Karena ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ini ya, bisa dilihat di paragraf kedua ya. Nah, ini taqada naqsul uqubati qad yukhti'u aidan. Jadi kalau ada orang meyakini atau mempercayai bahwa hukuman suatu perbuatan itu lebih ringan, ya, naqsul uqubah, faqad yukhti'u aidan. Maka ia juga dianggap bersalah, kadang-kadang salah gitu.
faqad yukhti waidon. Kadang dia salah juga gitu. Wa hadzal khata' dan kesalahan ini faqad yuhawwinul fi'la indahu fayaqa'u fihi. Nah, kalau kesalahan ini terjadi, dia kan tadi misalnya meyakini bahwa perbuatan yang diancam ini misalnya, nah itu hukumannya ringan, misalnya kan gitu, hukumannya ringan atau lebih ringan ya misalnya. Terakhirnya karena dia menganggap itu ringan, kira-kira dia akan menganggap perbuatan itu berbahaya atau dia akan cenderung meremehkan? Nah, meremehkan. Nah ini bahayanya di situ nanti. Dia ya kadang meremehkan perbuatan yang dilarang tersebut dan akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan perbuatan itu. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Akhirnya dia akan terjatuh ke dalam perbuatan yang dilarang tadi. Dan akhirnya dia pantas untuk mendapatkan apa? Hukuman. Nah, untuk mendapatkan hukuman yang apa? Lebih berat. Az-zaidah in kanat sabitah. Jika ternyata hadisnya itu hadis sahih. Nah, itu. Atau au yakumu bihi sababu istihqaqi dzalik. Nah, atau ya ini menjadi sebab dia pantas untuk diazab. Jadi al-khata' fil i'tiqadi ala takdira ini kesalahan. Jadi kesalahan dalam kepercayaan atas dua anggapan, ya, takdiru i'tiqadil wa'id wa takdiru adamihi sawa. Anggapan kepercayaan adanya ancaman atau tidak ada ancaman itu sama nilainya. Wan najatu minal adzabi ala takdiri i'tiqadil wa'id aqrab. Nah, dan selamat dari azab ketika dia menganggap atau meyakini bahwa ancaman itu ada, itu lebih dekat pada keselamatan. Jadi kalau misalnya ada hadis nih, menurut saya ini hadis, saya percaya ini hadis isinya ancaman, gitu kan? Saya percaya hadis ini isinya ancaman, walaupun sebenarnya ini hadisnya tidak sahih, misalnya. Tapi saya percaya ini hadis isinya ancaman. Lalu karena kita percaya ini hadis isinya ancaman, kira-kira kita akan menjauhi perbuatan itu atau akan melakukan? Menjauhi kan? Nah, maka saya lebih dekat kepada keselamatan karena percaya atas hadis yang isinya ancaman tersebut. Nah, maka fayakunu hadat takdir aula gitu. Menganggap bahwa hadis yang isinya ancaman itu ya hadisnya bisa diterima itu lebih baik. Itu lebih baik daripada kita langsung menolaknya. Itu maksudnya. Nah, baik. Yang terakhir ya. Wa bihadzal dalil rajjaha amatul ulama ad-dalil al-khatir ala dalilil mubihi. Nah, itu ya, Bapak-bapak dan sekalian. Dengan dalil ini ya, maka kebanyakan ulama, Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Ini bisa dilihat di bawah sendiri ya. Kebanyakan ulama ya menguatkan atau mendahulukan dalil yang melarang dibanding dalil yang membolehkan. Nah, berdasarkan kaidah di atas itu ya, bahwa orang yang bisa menerima dalil ancaman itu lebih dekat kepada keselamatan. Nah, maka dengan kaidah ini para ulama mayoritas lebih mendahulukan dalil yang isinya larangan dibanding dalil yang isinya membolehkan. Wasalaka kasirun minal fuqaha tariqatal lihtiyati fi kasiri minal ahkam
dan kebanyakan atau mayoritas ahli fikih menempuh jalan kehati-hatian di banyak masalah yang terkait dengan masalah hukum. Binaan ala hadza, berdasarkan ini, wa ammal ihtiyatu fil fi'li pakal majma'i ala hasanihi bainal uqala'i fil jumlati. Nah, adapun kehati-hatian dalam amalan, ini para cerdik pandai, para ulama ya sepakat akan baiknya sikap tersebut secara global. Itu. Jadi saya ulangi ya. Kehati-hatian dalam suatu amalan ini merupakan sikap yang dianggap baik berdasarkan ijma para cerdik pandai atau para ulama secara global. Nah, fa idza kana khaufuhu minal khata' binafi i'tiqadil wa'idi muqabilan bi khaufihi minal khata' fi adami hadzal i'tiqad baqiyad dalilul mujibil i'tiqadihi wan najat al hasila fi i'tiqadihi. Nah, dalilaini salimaini anil mu'aridi. Jadi Bapak-bapak sekalian, kalau kekhawatiran ya akan kesalahan minal khoto akan binafi tiqadil wa'id ya, akan kesalahan. Nah, dengan apa? Dengan meniadakan kepercayaan terhadap ancaman ya. Dengan meniadakan kepercayaan terhadap ancaman berhadapan muqabilan bi khaufihi dengan kekhawatirannya minal khoto fi adami hadza ya, dibanding apa? Kesalahan terhadap tidak adanya kepercayaan. Ya, tidak adanya kepercayaan. Jadi gini. Ada orang A misalnya, dia percaya ancaman dalam hadis ini, dia percaya. Nah, lalu di sisi lain ada kekhawatiran salah gitu. Salah dalam beranggapan bahwa ancaman dalam hadis ini sebenarnya nggak ada. Paham ya? Jadi ada dua kekhawatirannya. Kekhawatiran pertama, dia khawatir keliru gitu dengan meniadakan kepercayaan terhadap adanya ancaman. Dia takut salah, saya takut salah. Kalau saya katakan enggak, ini enggak ada ancaman dalam amalan ini misalnya. Saya takut khawatir mengatakan hal itu. Lalu berhadapan dengan itu, ada kekhawatiran kita juga salah dalam menganggap dengan tidak adanya kepercayaan ya. Dengan tidak percaya akan adanya ancaman. Nah, jika itu dua hal ini berhadapan-hadapan ya, itu bisa dibaca di halaman 66 paragraf keberapa itu? Paragraf ketiga ya. Nah, benar paragraf ketiga itu. Oh, ketiga ya. Nah, kalau begitu gimana itu? Maka dikatakan baqiyad dalilul mujibil i'tiqadihi wan najat al hasila fi i'tiqadihi. Nah, maka dalil yang menuntut untuk dipercaya tetap berlaku dan keselamatan bisa dicapai dengan kepercayaannya pada dua dalil yang terlepas dari pembantah. Dalilaini salimaini anil mu'arid. Artinya gini, kalau dua hal itu, kekhawatiran itu tidak terjadi gitu ya, kekhawatiran itu terjadi, mana yang akan kita pilih? Nah, itu kan berarti pilihannya. Kita akan mengikuti kekhawatiran yang pertama, yaitu apa? Kekhawatiran salah dalam meniadakan kepercayaan terhadap ancaman, atau kita khawatir salah terhadap tidak adanya kepercayaan terhadap ancaman tersebut. Mana yang
yang mau kita dahulukan. Kita takut nih, saya takut keliru. Kalau saya katakan ancaman yang ada dalam hadis tentang suatu amalan, misalnya ya, ancaman tentang apa? Ancaman dari suatu amalan yang ada dalam hadis ini, kalau saya katakan benar, ada, saya takut salah. Gitu ya misalnya. Ini benar nggak ya ada ancaman dari amalan ini? Kalau saya benarkan, saya percaya ada ancaman, saya takut ini salah, keliru. Nah, terus yang kedua keadaannya kita khawatir juga salah. Saya khawatir saya salah. Kalau saya tidak percaya adanya ancaman dalam amalan ini. Bisa dipahami ya? Dua perbedaan ini. Mana yang kita dahulukan? Yang pertama itu. Karena dengan begitu kita akan selamat. Walaupun ternyata hadisnya dhaif misalnya. Ini dalam masalah ancaman ya, dalam masalah ancaman. Itu bukan dalam masalah hukum. Nah, jadi baik. Saya kira sampai sini dulu ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi sampai halaman 66 paragraf ketiga. Oke, insyaallah nanti kita lanjut lagi. Ini karena harus mikir ini jadi sedikit-sedikit aja ya. Biar gak ngepul ininya kepalanya ya. Nah, biar gak ngantuk. Iya. Baik Bapak-bapak dan sekalian, saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu. Jadi sebelum diakhiri ada pertanyaan, kuis nih. Bagaimana sikap para ulama terhadap hadis-hadis yang isinya anjuran atau ancaman terhadap suatu amalan? Bermudah-mudah dalam menerima sanad. Lalu bagaimana sikap para ulama kalau hadis itu isinya terkait masalah hukum? Selektif, ketat. Nah, gitu. Nah, terus bolehkah kita mengatakan bahwa suatu amalan ini mustahab dengan modal hadis lemah? Kenapa? Karena mustahab ini adalah hukum syar'i. Nah, karena mengatakan ini amalan mustahab adalah hukum Kalau kita katakan ini mustahab sementara dalilnya lemah, berarti kita telah membuat syariat baru dalam agama itu. Maka hati-hati ya. Ada gini, jangan gampang-gampang mengatakan amalan ini sunnah hanya berdasarkan hadis dhaif. Tapi kalau kita nerima hadis dhaif yang isinya amalan gimana? Fadhailul amal. Boleh nggak? Menerima fadhailul amal utama berdasarkan hadis dhaif boleh atau tidak nerima? Nah, menerimanya boleh, tapi tidak boleh bilang mustahab. Itu. Paham ya? Nah, tapi kan kalau di masyarakat awam banyak gak orang ngamalkan hadis-hadis lemah? Bahkan dianjurkan kan? Dianjurkan. Wah, ini kalau dia berani mengatakan mustahab berarti dia membuat syariat baru gitu. Nah, intinya kita jangan sampai mengatakan suatu amalan ini mustahab jika hadisnya dhaif gitu. Intinya itu, poinnya di situ tadi. Jadi boleh diamalkan sebatas amalan aja ya? Iya. Enggak boleh disandarkan, oh ini sunnah, ini mustahab. Nggak boleh. Kalau kita ngamalin silakan gitu. Tapi jangan sampai kita ngajak atau bahkan mengatakan ini amalnya mustahab, dianjurkan. Jangan. Nanti kita bisa berharap pahala. Ini pertanyaan lebih detail lagi. Boleh nggak kita berharap pahala dari suatu amalan, amal utama, tapi hadisnya lemah gitu ya? Kalau lemah mungkin nggak mungkin diamalkan, kan kalau orang biasanya kan cuma karena beritanya itu dapat keutamaan ini. Kan gitu. Akan ada kan? Ada amalan-amalan keutamaan amalan ini begini. Tadi misalnya ya. Boleh nggak kita sholat 6 rakaat setelah maghrib? Boleh nggak?
Tapi bolehkah kita mengatakan bahwa sholat 6 rakaat sama maghrib itu mustahab? Nah, itu kayak gitu. Paham ya? Terus antum tanya lagi, bolehkah saya berharap dapat pahala? Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau contoh gini, sholat isyrok, suruk. Kan ada Imam Bukhari itu mengatakan hadisnya lemah itu. Sholat isyrok, Imam Bukhari. Tapi Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas mengatakan itu hadisnya sahih. Lalu pertanyaannya, bisa nggak kita ngamalkan sholat isyrok sementara disebutkan dalam hadis pahalanya apa? Seperti pahala haji dan umroh sempurna haji dan umrohnya kan gitu. Nah, sampai 3 kali kan? Tamatan. Itu gimana? Nah, kalau ini lain lagi. Kalau ini ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang mendhaifkan. Nah, ini lain lagi kasusnya. Kalau ini kan yang jelas semua ulama mendhaifkan. Tadi ya tentang sholat 6 rakaat itu tidak ada yang mengatakan sahih. Itu jelas hadis lemah. Itu kok terjadi hilaf antara yang mensahihkan dengan yang mendhaifkan, apa berasal dari hanya matan tok atau dari segi seorang rawinya ini dipermasalahkan? Ya. Pada pembahasan sebelumnya mungkin nggak terjadi. Para ulama itu menilai ini sahih, ini lemah, mungkin nggak? Apa sebabnya? Sampainya ilmu. Ya, ulama yang mengatakan ini dhaif karena sudah tahu ini. Sementara kok yang lain bilang sahih karena mungkin ada ilmu yang tidak sampai kepadanya, gitu. Sehingga muncullah perbedaan penilaian terhadap suatu hadis. Itu Pak Abu Naufal. Yes. Jadi tadi jawabannya, bolehkah kita berharap dapat pahala dari amalan sementara hadisnya dhaif? Nah, ya kalau untuk saya pribadi ya ngapain kita ngamalkan amalannya hadisnya dhaif? Ya kan? Walaupun para ulama cenderung memudahkan kan, tapi tadi catatannya tidak boleh mengatakan ini mustahab. Ya lebih baik kita manfaatkan untuk baca Quran. Coba lebih baik mana? Sholat 6 rakaat setelah maghrib, karena ada hadis mengatakan dia sama sebanding dengan ibadah 12 tahun, ya kan? Atau kita baca Al-Quran setelah maghrib. Ya, kalau baca Al-Quran ada nggak dalilnya? Dalil umumnya apa? Baca Al-Quran. Man qara'a harfan minal Quran falahu hasanatun bi asri amsalihha. Paling minim itu kan? Barang siapa yang baca satu huruf Al-Quran maka dia dapat 10 kebaikan. Itu aja udah cukup. Ya kan? Apalagi ada hadis kata Nabi, iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi penolong syafaat bagi orang yang membacanya. Pak, lebih pilih mana tuh? Pada maghrib baca Quran atau sholat 6 rakaat? Nah, kalau Pak Wikan tanya, boleh nggak kita sholat 6 rakaat misalnya, berharap dapat pahala? Kalau ya, cuman kan hitungannya. Kalau kita kalkulasi secara ekonomi kan, ya lebih baik sholat 6 rakaat. Katanya sama dengan ibadah 12 tahun tapi lemah, atau lebih baik baca Quran yang jelas hadisnya sahih. Ya kalau tahu itu hadis lemah pasti senang baca Quran. Nah itu. Maksudnya kalau kita tahu hadisnya lemah, ngapain kita amalin kan gitu. Walaupun kita bisa nerimanya kan, sebagian ulama bisa nerimanya, tapi jangan mengatakan itu ya gampangnya udah ngapain diamalan kan itu. Ngapain diamal? Makanya sikap ulama terhadap hadis dhaif itu ada 3 Pak. Terakhir nih. 1, ada yang menerima secara mutlak, kalau itu bicara tentang fadhailul amal. Yang kedua, menerima dengan syarat. Apa syaratnya? 1, hadis dhaif tersebut ada pendukungnya hadis yang sahih. Ada pendukungnya hadis sahih. Dan ya itu syaratnya itu. Kalau tidak ada pendukung hadis sahih,
yang nggak diterima hadis lemah ini. Ini pendapat kedua ya. Nah, lalu ada tambahan lagi. Hadis dhaif itu bisa diterima jika dia tidak bicara soal hukum. Jika dia tidak bicara soal akidah. Tidak bicara akidah, tidak bicara hukum, bisa diterima. Dan diterima jika dia ada penguatnya dalam Fadhailul A'mal. Nah, sementara yang pendapat pertama mutlak bisa diterima. Nah, kayaknya sebagian kaum muslimin di negeri kita ini banyak yang mengikuti pendapat pertama, mutlak bisa diterima. Nah, pendapat ketiga itu yang mengatakan hadis dhaif mutlak tidak bisa diterima. Saya Al-Albani cenderung pada yang ketiga ini. Andai kata misalnya ada hadis penguat, kan yang diamalkan bukan hadis dhaifnya, yang kita amalkan. Artinya kita nggak butuh hadis dhaif gitu. Ngapain pakai hadis dhaif? Udah ada yang sahih kan gitu. Kan itu. Apalagi kalau kita menggunakan dasar amalan dengan hadis dhaif, lalu kita ada semacam kepercayaan dalam hati ini dari Nabi, wah itu dia terjerumus kepada sikap apa? Berarti telah menyiapkan dirinya untuk duduk di bertempat di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdosa atas namaku, kata Rasul kan, maka siap-siaplah tempatnya di kan ngeri gitu. Nah, kalau kami sendiri cenderung pada pendapat yang ketiga. Udah pokoknya kalau hadis yang dhaif lebih baik tidak usah lebih baik tidak usah diamalkan. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.